Poin pertama, prapaskah masa memperbaharui diri. Masa prapaskah adalah waktu berrahmat yang dianugerahkan Allah kepada gereja untuk memperbaharui diri melalui pertobatan, doa, puasa, dan karya amal kasih. Pertobatan prapaskah tidak hanya bersifat pribadi dan rohani, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekologis. Oleh karena itu, masa prapaskah menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali cara hidup kita. Apakah sudah selaras dengan kehendak Allah yang mempercayakan bumi ini kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara? Poin kedua, situasi kerusakan alam, jadikan bumi rumah kita bersama. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan kenyataan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta pencemaran lingkungan terjadi silih berganti di berbagai wilayah Indonesia. Kenyataan ini menjadi tanda bahwa hubungan manusia dengan alam sedang tidak sehat. Maka situasi ini sangat menuntut keprihatinan dan tanggung jawab kita bersama sebagai satu keluarga manusia. Poin ketiga, panggilan iman, merawat bumi sebagai tanggung jawab bersama. Sebagai orang beriman, kita diingatkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang baik adanya. Paus Fransiskus mengajak seluruh umat beriman untuk menjalani apa yang disebut sebagai pertobatan ekologis, yaitu perubahan mendalam dalam cara pandang dan cara hidup. Dalam Laudato Si ditegaskan, seruan untuk melindungi bumi rumah kita bersama mencakup keprihatinan untuk menyatukan seluruh keluarga manusia. Oleh karena itu, merawat bumi adalah ungkapan iman, kasih, dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus. Poin keempat, gerakan merawat bumi sebagai rumah tinggal bersama. Dalam semangat Prapaskah 2026, saya mengajak seluruh umat Keuskupan Denpasar untuk menghidupi gerakan merawat bumi sebagai rumah tinggal bersama sebagai wujud pertobatan iman yang nyata. Secara konkret, gerakan ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, puasa ekologis, yakni mengendalikan diri dari gaya hidup konsumtif, hedonis, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta lebih bijaksana dalam berbelanja dan menggunakan sumber daya alam. Dua, pantang yang bermakna, misalnya membatasi penggunaan air dan listrik, serta memilih produk yang ramah lingkungan sebagai bentuk solidaritas dengan bumi dan generasi mendatang. Tiga, aksi nyata dan solidaritas, secara khusus di tengah situasi darurat sampah yang sedang dihadapi Pulau Bali dan mungkin juga di wilayah tempat kita tinggal. Saya mengajak seluruh umat untuk memulai langkah nyata dari hal-hal sederhana, yakni dengan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, aksi penanaman pohon, dan membangun kesadaran ekologis sebagai wujud iman yang hidup. Poin kelima, peran keluarga, orang muda, dan komunitas gereja. Keluarga Katolik sebagai gereja rumah tangga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini. Orang muda Katolik dipanggil menjadi pelopor dan agen perubahan dengan kreativitas dan semangat yang mereka miliki. Komunitas basis gerejawi, KPG, paroki, serta lembaga-lembaga gereja diharapkan menjadi ruang edukasi, refleksi, dan aksi nyata dalam merawat bumi. Poin keenam,
penutup dan harapan. Akhirnya melalui masa Prapaskah ini, marilah kita memperbaharui komitmen iman kita dengan menjadikan pertobatan ekologis sebagai bagian dari perjalanan rohani kita. Semoga gerakan merawat bumi sebagai rumah tinggal bersama tidak berhenti pada rumusan tema, tetapi sungguh menjadi gaya hidup yang kita hayati dalam hidup harian kita. Selamat mengisi masa Prapaskah dengan mengikuti pendalaman APP di tingkat KPG, OMK, dan Sekani yang mengangkat tema APP Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan. Semoga Allah Sang Pencipta memberkati setiap niat baik dan langkah kecil kita dalam merawat bumi, rumah tinggal kita bersama. Tuhan memberkati. Dari pasal 28 Januari 2026 pada Pesta Santo Thomas Aquino, salam dan berkatku, Monsinyur Sylvester San, Uskup Denpasar.